Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Arfyunita. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa taflis atau pailit dalam perkara ekonomi syariah. Jadi pailit atau taflis secara etimologi berarti bangkrut, tekor, jatuh miskin atau pailit. Nah, sedangkan secara istilah ekonomi, taflis ini diartikan sebagai orang yang memiliki hutang dengan hutangnya itu melebihi harta kekayaan yang ia miliki. Perlu diketahui bahwa dasar hukum dari taflis atau pailit ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dasar hukum dari segi hukum Islam dan yang kedua dasar hukum dari segi hukum positif. Nah, dari segi hukum Islam, dasar hukum taflis ini sendiri adalah hadis riwayat Daruqutni dan juga Al-Hakim. Sedangkan dari hukum positif, dasar hukum taflis ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Nah, perlu kita ketahui bahwa jika seseorang dinyatakan pailit atau taflis harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama adalah adanya 2 atau lebih kreditur, yang kedua adanya hutang, serta yang ketiga adalah syarat cukup satu utang yang telah memenuhi atau telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Perlu diingat kembali bahwa jika seseorang telah dinyatakan taflis atau pailit, maka hal ini akan menimbulkan suatu akibat hukum. Di antaranya yang pertama adalah di bawah pengampuan. Apa sih maksudnya di bawah pengampuan itu? Jadi di bawah pengampuan ini berarti bahwa sisa harta yang sebelumnya dimiliki oleh debitur kemudian secara langsung harta ini akan berpindah kepemilikan kepada kreditur. Kemudian yang kedua adalah penyitaan harta muflis. Nah, seperti itu. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang penyelesaian sengketa taflis di Indonesia. Jadi di Indonesia itu penyelesaian sengketa taflis terbagi menjadi dua masa. Yang pertama adalah masa Perma nomor 1 tahun 2008 dan juga masa Perma nomor 1 tahun 2016. Yang kita bahas pertama adalah masa Perma nomor 1 tahun 2008. Jadi pada masa ini penyelesaian sengketa taflis itu tidak dapat dioperasionalkan di pengadilan agama. Mengapa demikian? Karena di sini terdapat kontradiksi kewajiban di mana dalam pengadilan agama itu terdapat ketentuan bahwa semua perkara yang diselesaikan di pengadilan agama harus melalui mediasi terlebih dahulu. Nah, sedangkan dalam prosedur penetapan kepailitan tidak mengenal kata mediasi. Kemudian yang kedua, era Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, pada era Perma ini permasalahan sengketa mengenai taflis dapat dioperasionalkan di pengadilan agama. Namun, perlu digarisbawahi bahwa sengketa taflis yang dapat diselesaikan di pengadilan agama hanya yang menyangkut hubungan antara kreditur dan debitur dengan akad atau transaksi tentang ekonomi syariah saja. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.